Kita lanjutkan kuliah perancangan pabrik kimia kita. Kita masih membahas masalah evaluasi ekonomi. Jadi tujuannya adalah menyimpulkan apakah investasi suatu pendirian pabrik kimia itu menarik atau tidak dari sudut pandang ekonomi. Nah, isinya adalah sebenarnya ada 4 topik, yaitu ada struktur modal, kemudian struktur biaya, kemudian bagaimana perhitungan keuntungan, lalu yang keempat adalah profitabilitas, analisis profitabilitas, yaitu mencari parameter kuantitatif yang bisa dipakai untuk menjustifikasi investasi pendirian pabrik kimia itu menarik atau tidak. Jadi kalau kita lihat kuliah sebelumnya, ya kita mulai dari video 9, 10, 11, 12. Nanti video 9 kita struktur modal, kemudian struktur modal itu ada fixed capital, working capital. Kemudian kita lanjutkan dengan video 10 dan seterusnya, itu adalah physical plant cost. Dan 10 adalah kalau salah metode manufacturing cost atau struktur biaya. Kemudian dilanjutkan dengan general expense, yaitu manufacturing cost adalah biaya yang berhubungan dengan produksi, general expense yang tidak berhubungan dengan produksi, misalnya administrasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, video 10 kemarin adalah bagaimana menghitung profit. Nah, sekarang pada video ke-11 kita akan memanfaatkan informasi yang sudah kita punya, yaitu dari struktur modalnya, struktur biayanya, dan berapa keuntungannya per tahun. Kita akan menyimpulkan apakah investasi pendirian pabrik kimia ini menarik atau tidak dari sudut pandang ekonomi. Itu adalah analisis profitabilitas. Jadi kita langsung, atau kita lihat dulu sekilas general expense, struktur biaya, kemudian perhitungan untung rugi ini, sales and profit, sales penjualan, lalu kurangi manufacturing cost dan general expense, jumlah adalah total cost, sales dikurangi total cost, ketemu profit before tax, lalu ada income tax sekitar 50%, bahkan lebih kalau di Amerika. Kalau di Indonesia ya ini sedikit di bawah 50%, lihat berubah-ubah itu. Lalu ada profit after tax. Nah, sekarang topik kita di video ke-11 ini adalah analisis profitabilitas, yaitu menyatakan tingkat keuntungan suatu investasi membangun fasilitas produksi, atau tujuan pentingnya untuk mengevaluasi apakah investasi tersebut menarik atau tidak dari aspek atau segi ekonomi. Nah, sekarang dibahas 4 cara evaluasi yang diharapkan angkanya kuantitatif, karena zaman ini kelihatannya orang lebih yakin kalau mengambil keputusan berdasar angka-angka kuantitatif, kurang yakin kalau basisnya adalah kualitatif judgment. Sebenarnya itu berlebihan. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa dikuantitatifkan. Kita harus pakai judgment yang sifatnya kualitatif. Tapi dalam pendidikan modern kelihatannya banyak yang itu dihilangkan, judgment kualitatif itu. Semuanya paksa-paksa dibawa ke quantitative judgment. Ada 4 cara, yaitu 4 parameter yang sering dipakai. Sebenarnya banyak nih, tapi yang kita bahas di kuliah ini 4 saja. Percent return on investment atau ROI. Yang kedua adalah payout time atau POT singkatannya. Yang ketiga adalah break even point atau PIP. Dan yang keempat nanti discounted cash flow of rate of return, itu ada of-nya, itu bukan rate itu. Atau DCFRR atau DCFR juga boleh.
Nah, masing-masing itu punya sudut pandang atau punya pola pikir yang berbeda. Memang dibuat pola pikirnya berbeda. Kalau pola pikirnya sama, pakai satu saja karena hasilnya mesti sama. Nah, kita ingin yakin benar investasi kita menarik beneran, itu adalah harus dipandang dari berbagai sudut yang titik tolak pikirnya berbeda-beda. Nah, pada video ke-11 kita akan membahas ABC, yaitu percent return on investment, PL time, dan break even point, BP. Kemudian pada video ke-12 nanti kita akan membahas discounted cash flow of rate of return. Kita mulai saja dengan yang pertama, percent return on investment atau ROI ya. Itu rumusnya gimana? Pada prinsipnya kita membandingkan keuntungan per tahun kita dengan modal tetap yang kita pasang, fixed capital yang kita pasang. Jadi perbandingan profit tahunan terhadap fixed capital. Ya, karena profit biasanya ini angkanya dalam persen ya, jadi dikalikan 100. Nah, karena profit itu ada dua, profit before tax dan profit after tax, maka ROI itu ada dua juga, yaitu ROI before tax dan ROI after tax. Nah, bagaimana batasnya menarik? Ini ada buku-buku ekonomi menyebut angka semacam ini. Untuk tergantung industrinya ya. Kalau industrial chemical ya industri kimia yang umum itu untuk industri. Kalau pabrik itu low risk, risiko rendah, itu ROI 11%, di atas 11% sudah menarik. Tapi kalau pabrik itu risiko tinggi, itu mulai menarik kalau ROI-nya di atas 44%. Petroleum 16,39. Pulp and paper 18,40 itu batasannya, low dan high risk. Pharmaceutical tinggi sekali ini karena memang perusahaan farmasi itu untungnya banyak ya. 24,56. Paints itu cat ya, 21,44. Fermentation product itu 10,49. Nah, pertanyaan mungkin mengapa batasan ROI minimum memakai before tax? Ya karena negara-negara itu punya sistem pajak yang berbeda-beda, jadi berapa income tax itu berbeda-beda di satu negara ke negara yang lain. Sedangkan membuat buku-buku evaluasi ekonomi itu pengen agar bukunya itu bisa dipakai di seluruh dunia standarnya ini. Walaupun pajaknya berbeda-beda. Oleh karena itu mereka pakai standar yang umum saja, yaitu yang before tax. Pokoknya untung before tax itu sekian, itu batasannya menarik. Itu adalah yang kita pakai sekarang ini kebanyakan. Jadi kalau saja praktikal itu supaya pedomannya itu bisa dipakai di seluruh dunia. Kalau di suatu negara keuntungannya diambil banyak oleh pemerintah, itu terserah, itu tergantung local government-nya. Oke, sekarang berikut pertanyaan dari saya. Kalau dengan rumus ini, kita bayangkan orang ditawari, seorang yang punya uang, punya modal. Anda mau pasang uang modal dengan pabrik kimia 1 triliun. Untungnya per tahun 150 miliar atau 0,15 triliun. Kalau umur pabrik 10 tahun, wah ini kan bisa dapat banyak ini. Nah pertanyaannya, pemilik modal akan tanya, uang saya pasang 1 triliun awal pabrik. Sampai 10 tahun nanti pabriknya beroperasi dan per tahun saya akan dapat 0,15 triliun. Pertanyaannya, kalau pabriknya sudah tua atau umur pabriknya sudah terlampaui, sudah 10 tahun,
Karena pabriknya sudah tua, rusak, dijual paling sebagai barang rongsokan, salvage value. Itu modal saya hilang nggak? Pertanyaan yang dari beberapa sih gitu. Saya mengeluarkan uang yang 1 triliun tadi hilang nggak? Jawabannya apa di sini? Tidak ya. Jadi saudara kita diminta pasang 1 triliun, per tahun dapat 0,15 triliun sampai 10 tahun. Kemudian pada akhir itu uangnya sudah kembali, uang fixed capital tadi dari depresiasi ya. Maka kita keluarkan, misalnya umur pabrik 10 tahun, depresiasi 10% per tahun, berarti kan kalau akhir proyek selesai, pabriknya sudah tua itu, depresiasinya sudah tepat bisa mengganti fixed capital. Jadi pada saat akhir umur pabrik, sudah bisa mendirikan pabrik baru lagi. Jadi, pasang uang 1 triliun, per tahun dapat 0,15 triliun, pada akhir umur pabrik, uangnya yang 1 triliun tadi balik. Itu adalah pola pikir percent return on investment, ROI. Oke. Silakan nanti dipraktekkan, ada soal di belakang nanti contohnya. Ini adalah parameter pertama. Basisnya adalah kita pikirkan pasang modal, dapat keuntungan per tahun, akhir proyek dari depresiasi fixed capital yang kita keluarkan tadi kembali. Oke, batasannya adalah ini. Oh ya, mengenai low risk, high risk apa? Risiko rendah itu bisa dari prosesnya, karenanya normal, tidak tinggi, suhunya tidak terlalu tinggi, lalu bahan bakunya, bahan produknya dan bahan-bahan antaranya itu tidak berbahaya ya. Itu dari segi prosesnya. Kemudian dari segi teknologinya, mendirikan pabrik, teknologinya sudah dikenal belum? Kalau orang mendirikan pabrik semen, nah itu teknologinya sudah dikenal di mana-mana, banyak pabrik semen, nanti teknologi itu mesti berhasil itu. Karena sudah kenal, teknologinya sudah dikenal. Itu lihat resikonya. Kalau dari teknologi rendah pabrik yang sudah dikenal. Tapi kalau proses yang baru dicoba pertama kali apalagi, wah itu risikonya tinggi. Kemudian ketersediaan bahan baku. Kalau bahan bakunya datang dari wilayah Teluk Persi, wah itu banyak konflik di sana. Wah ini risiko tinggi. Atau barang itu kita jual di negara yang sedang banyak konflik atau stabilitas politiknya tidak jelas, kita jual ke Korea Utara misalnya, itu risikonya juga tinggi. Ini segala macam pertimbangan. Kontraktornya sudah terkenal, itu risikonya rendah. Kontraktornya yang mendirikan yang baru, nah itu risikonya tinggi. Nah, makanya pejabat-pejabat itu sering kan mengambil keputusan yang aman. Daripada proyeknya gagal, lebih baik pakai kontraktor yang sudah berpengalaman. Pakailah Kelok, Toyo. Kalau pakai kontraktor yang baru berkembang dari lokal, wah ini risikonya tinggi nih. Orangnya juga belum pengalaman. Nah ini, nah makanya harus keberanian. Kalau orang punya jabatan mengambil keputusan harus berani. Kalau dia gagal disalahkan ya harus dia ambil risiko karena demi kemajuan. Dan kelihatannya manajer pabrik, pimpinan pabrik yang berani seperti itu tidak banyak ya saya lihat. Lebih suka teknologi yang aman. Jadi kalau sampai tidak ada bermasalah itu kadang-kadang karir dia juga terhambat, bermasalah ya. Tapi ada yang berani itu kan. Lulusan kita banyak yang berani gitu, untuk mengembangkan potensi lokal. Jadi risiko pertimbangannya macam-macam, dari prosesnya, dari bahan bakunya, dari produknya, dari bahan-bahannya mudah meledak atau tidak, dari tekanan, kondisi dan suhu. Pabrik dinamit, nah, risikonya tinggi ya. Ada juga pabrik kimia yang untungnya banyak, itu pabrik dinamit itu. Di Indonesia namanya PT Dahana itu.
Itu BUMN yang untungnya relatif banyak. Dan alumni kita yang kerja di sana juga banyak. Ada bimbingan saya, perempuan ini kerja di PT Dahana, ini berani kerja di tempat dinamit. Tapi kan memang safety-nya sudah dipertahankan dengan sangat baik, sehingga ya sampai sekarang aman-aman saja. Oke, itu RLI. Sekarang bagaimana dengan PO Time? PO Time itu kan balik modal ya. Kalau textbook, rumusnya gini. PO Time adalah fixed capital dibagi profit plus 0,1 fixed capital. Apa ini ya? 0,1 fixed capital itu apa tuh? Kalau kita asumsi pabrik kita umurnya 10 tahun, berarti 0,1 fixed capital itu adalah depresiasi per tahun. Jadi profit plus 0,1 fixed capital itu sebenarnya apa? Profit plus depresiasi. Jadi artinya kita tiap tahun tidak melakukan atau menyiapkan depresiasi. Semua uang masuk dianggap sebagai profit. Ya. Sehingga apa konsekuensinya? Kalau seperti itu kita tidak melakukan depresiasi berarti apa? Berarti fixed capital kita anggap hilang. Karena kita tidak melakukan depresiasi, begitu pabriknya tua, dijual sebagai besi tua, salvage value. Ya sudah, kita tidak punya depresiasi, kalau tidak mengumpulkan depresiasi, tidak bisa dengan pabrik baru. Tapi bisa dihitung dengan PO time-nya ini. Jadi, fixed capital dibagi profit plus depresiasi. Itu ketemunya tahun ya, karena fixed capital itu uang, profit itu uang per tahun, ketemunya tahun. Kan contohnya yang lebih sederhana, misalnya kita beli mobil untuk taksi, untuk Grab atau untuk apa gitu. Kalau mobil 300.000, kemudian umur mobil bisa dipakai 5 tahun. Berarti kalau misalnya setahun kita untung uang masuk total 100 juta, mobilnya 300 juta, per tahun 100 juta, umur mobilnya 5 tahun. Kalau pakai ROI, kita sisihkan yang 100 juta tadi, uang masuk tadi untuk depresiasi. Kalau harganya 300 juta, umurnya 5 tahun, berarti kita depresiasi per tahun harus berapa? 300 juta dibagi 5 tahun, jadi adalah 60 juta. Jadi uang masuk 100 juta tadi, sisihkan 60 juta untuk nanti beli mobil lagi, itu namanya depresiasi. Untung kita tinggal berapa? 40 juta per tahun. Jadi ROI-nya adalah 40 juta dibagi 300 juta kali 100%. Kalau PO time-nya berapa? Fixed capital dianggap hilang, jadi tidak ada depresiasi. Jadi keluar 300 juta, dapat 100 juta per tahun, tidak lakukan depresiasi. Jadi kembalinya berapa? 300 juta per tahun dapat 100 juta, berarti 3 tahun itu uang mobil tadi kembali. Kalau masih 3 tahun, berarti apa? Mobil kita masih ada. Jadi kita dapat punya keuntungan dari mobil itu selama 2 tahun. Jadi kalau PO time itu pikirannya fixed capital tidak usah diganti, semuanya masukkan ke depresiasi, masukkan ke profit. Jadi rumus di textbook Aris Newton misalnya itu fixed capital dibagi profit plus 0,1 fixed capital. Saya buat lebih umum, PUT adalah fixed capital dibagi profit plus depresiasi. Kemudian ada PO time before tax dan PO time after tax ya. Nah, batasan PO time before tax agar investasi menarik,
POTM-nya makin besar makin tidak menarik ya, makin kecil makin menarik. Kalau tadi jenis-jenis industri tadi industrial chemicals itu kalau pabriknya low risk itu balik 5 tahun nggak apa-apa, atau lebih dari 5 tahun menarik karena masih ada berapa kemudian 10 tahun, 5 tahun pabriknya kembali jadi masih ada keuntungan 5 tahun. Kalau untuk pharmaceutical mintanya 3 tahun harus sudah kembali. Kalau yang pabrik high risk itu umumnya minta umur pabrik 10 tahun tapi high risk itu harus 2 tahun harus sudah kembali. Minimum atau maksimum 2 tahun sudah harus kembali pabrik itu. Itu kalau pikiran payout time. Ini juga pakai before tax supaya lebih general batasannya ini, batasan di atas ini, batasan angka-angka ini. Oke, nanti bisa saudara praktekkan. Ini ada ROI dan POT, beda itu filosofinya. Bedanya tadi pada fixed capitalnya yang satu dianggap tidak hilang, yang satu dianggap hilang. Kalau dianggap hilang, kita tidak melakukan depresiasi. Kalau dianggap tidak hilang, kita harus melakukan depresiasi setiap tahun. Oke, berikutnya adalah BEP, break even point. Misalnya, gimana pengertiannya BEP itu? Kapasitas pabrik sudah tertentu. Pabrik, misalnya kita bayangkan sudah fix kapasitasnya sekian, alatnya sudah pasti, geletnya sudah pasti, pompanya sudah pasti. Namun karena berbagai kendala, tingkat produksi perlu diturunkan, terpaksa diturunkan. Nah, karena bahan bakunya tidak tersedia atau kurang, atau karena konsumennya berkurang sehingga tidak laku, maka kalau produksi terlalu banyak, produksi diturunkan. Akibatnya apa? Keuntungan mesti berkurang. Nah, kalau misalnya 100% kapasitas untung mestinya, 90 masih untung, 80 untung. Terus masih untung, untungnya makin kecil teman. Nah, suatu saat misalnya pas 55%, pabrik mulai tidak untung. Nah, batas 50% itu adalah disebut break even point. Jadi kapasitas pabrik, pengoperasian pabrik untuk pabrik yang sudah tertentu, sudah dianggap alat-alatnya fix, terpaksa kapasitas turun, tidak di full capacity, maka sampai berapa persen dia keuntungannya akan nol. Itu adalah break even point. Nah, yang baik apa? Pabrik yang misalnya ada ditawari investasi pabrik yang satu break even point-nya 80%, yang satu break even point-nya 55% tadi. Pilih yang mana? Ya jelas pilih yang 55%. Kalau 80% tadi produksi turun sedikit saja sudah untungnya sudah hampir hilang. 90 sudah hampir 80, produksi turun tinggal 80% dari kapasitas, itu sudah tidak untung. Kalau yang BP-nya 55 kan 80% masih untung. Jadi lebih aman ini. Ini makin rendah BP makin bagus. Dan batasannya berapa? Kalau di Indonesia, bank-bank itu biasanya mensyaratkan di bawah 60. Kalau di bawah 60% itu dianggap menarik. Tapi harus di atas 40%. Jadi BEP yang menarik itu antara 40% sampai 60%. 60% logis ya karena ada batasan maksimum. Tapi kalau di bawah kok ya tidak boleh, kenapa toh? Di bawah 40, saudara hitung masukkan proposal minta uang ke bank, dipinjam uang ke bank, BEP-nya saudara hitung 30%. Wah, ini untungnya aman banget ini. Tapi saudara banknya mesti tidak percaya. Ada dua kemungkinan ini. Anda menipu karena industri kayak gitu, kalau untungnya banyak kayak gitu mesti orang sudah pada berlomba-lomba mendirikan. Ternyata tidak. Artinya mungkin hitungan Anda keliru atau apa? Kemungkinan hitungan keliru. Yang kedua apa? Saudara memang mau menipu banknya itu ya.
Loh kenapa kok yakin kalau ada betulan industri yang BIP-nya 30% gimana? Nah kalau ada pabrik yang BIP-nya 30%, mesti pebisnis lain itu mesti dengar. Mesti terus berlomba-lomba mendirikan pabrik itu. Akibatnya apa? Produksi akan melimpah terlalu banyak dari kebutuhan, maka akibatnya apa? Harga akan turun. Sehingga keuntungannya turun, akhirnya BIP-nya naik. Nah, akhirnya akan mencapai harga yang setimbang. Atau istilahnya kalau orang ekonomi ada harga kesetimbangan antara supply dan demand. Jadi orang bank menganggap kalau sampai BIP-nya lebih rendah dari 40 itu tidak masuk akal, entah karena hitungannya keliru atau mungkin ada memang bermaksud menipu banknya. Jadi yang normal itu adalah sekitar 40 sampai 60% itu BIP-nya atau pabrik itu menarik. Ya. Nah itu BIP. Lalu ada istilah lain yang namanya BEC atau Break Even Capacity. Ya apa bedanya dengan BIP? Kalau BIP tadi pabriknya sudah fix ya, kita mendirikan pabrik dengan kapasitas 1000 ton per hari ya, atau terlalu banyak itu katakanlah 200 ton per hari. 200 ton per hari itu kapasitasnya ya. Nah sekarang kalau BEC itu gimana BEC? Break Even Capacity. Ini pabriknya belum pasti skala kapasitasnya. Misalnya gini, pabrik semen. Kita mendirikan pabrik semen dengan kapasitas katakanlah ekstrim 10 kg per hari. Kira-kira untung atau rugi? Masih rugi ya. Kalau pabrik semen skala kecil, skala 10 kg per hari itu mesti rugi itu. Kalau kita naikkan dari 20 kg, itu kira-kira masih rugi. 100 kg per hari, kira-kira masih rugi. Yang normal itu berapa tuh pabrik semen di Indonesia itu yang normal kira-kira 2,5 juta ton per tahun. Wah itu sehari berapa itu? 2.500 ribu bagi 300 hari, kira-kira 8.000 atau 8.000 ya, 8.000 ton per hari. Banyak itu 8.000 ton per hari itu. Satu truk katakanlah isinya kalau tangki itu bisa 24.000 liter atau 24 ton kira-kira ya. Ya truknya 20 ton gitu aja. Bisa ngangkut 20 ton. Jadi kalau 8.000 itu berapa truk per hari? Ya tinggal dihitung aja kira-kira 400-an truk per hari ya. Hampir pabrik itu ngangkut keluar masuk terus aja. Nah, itu 2,5 juta ton per tahun itu pabrik yang sehat dari ekonomi, pabrik semen di Indonesia ini. Jadi kira-kira batasan mulai menariknya kapan? Mulai tidak rugi. Kalau 100 kg per hari tadi rugi. Ya batasnya mungkin sekitar 1,5 lah, 1,5 juta ton per tahun. Itu pabrik pas tidak untung tidak rugi. Jadi kalau mendirikan pabrik dengan kapasitas di atas 1,5 juta ton per tahun itu akan untung. Kalau di bawah 1,5 juta ton per tahun itu akan rugi. Nah, itu 1,5 juta ton per tahun tadi namanya adalah break even capacity. Ingat pabriknya belum dibersihkan kapasitasnya ya. Kapasitasnya masih bebas. Jadi kalau nanti kapasitasnya kita naikkan, ukuran alatnya kita buat lebih besar juga. Tapi kalau pada BIP itu pabriknya sudah dianggap sudah berdiri, jadi apa? Kapasitas pabriknya tetap, alatnya sudah tetap. Ya. Dan kalau BEC itu alatnya menyesuaikan dengan kapasitas. Ini batas pendirian kapasitas pendirian pabrik, di mana pasti tidak untung tidak rugi itu namanya BEC. Kalau di atas BEC itu pabrik untung, kalau di bawah BEC pendirian pabrik itu rugi. Nah, itu BEC. Tapi apakah kalau sudah di atas BEC mesti terus pada suka mendirikan? Belum tentu ya. Untungnya sedikit, sudah untung tapi untungnya relatif sedikit dibanding modalnya, nggak mau ya. Lalu batasan yang lebih realistis adalah ini, MEC, Minimum Economical Capacity. Artinya apa? Batas kapasitas pendirian pabrik
pada saat di mana pada batas itu untung, atau di atas batas itu untungnya sudah dianggap menarik. Kalau di bawah itu untung tapi tidak menarik dari aspek ekonomi. Nah, itu adalah MEC, minimum economical capacity. Jadi ada break even capacity, minimum economical capacity, dan ada break even point. Nah, bagaimana menghitung BEP ini? Maka sekarang manufacturing cost dan general expense digabung dan dikelompokkan lagi. Sekarang tidak peduli ini berhubungan dengan proses atau tidak. Kita tidak peduli. Nah, yang penting apa sekarang? Kita kelompokkan pada sifat pengeluarannya itu. Ada fixed cost. Ada biaya tahunan yang tidak terpengaruh tingkat produksi. Misalnya apa? Misalnya pajak kekayaan. Misalnya punya rumah, punya tanah, itu bayar PBB. Itu rumahnya dipakai atau rumahnya kosong, rumahnya dikoskan, itu PBB-nya sama. Lalu bunga bank itu juga sudah, kalau dengan pabrik kan fix. Misalnya terus untungnya sedikit, banknya diangsur kecil, nggak mau juga. Jadi itu adalah fixed cost. Biaya tahunan yang tidak terpengaruh tingkat produksi itu FA. Variable cost, biaya tahunan yang berbanding lurus dengan tingkat produksi. Artinya kalau produksinya naik 2 kali, biayanya juga naik 2 kali. Misalnya adalah bahan baku, lalu utilitas, itu juga dianggap demikian. Nah, item detailnya apa fixed cost itu? Lihat di textbook. Apa-apa yang saya masuk fixed cost, lalu apa-apa yang masuk variable cost itu ada di textbook. Banyak textbook. Ada yang jadi variable cost itu yang kalau kapasitasnya naik 2 kali, maka variable cost-nya 2 kali. Ini contohnya adalah bahan baku, lalu steam, utilitas, dan sebagainya. Kalau fixed cost, kita berproduksi berapapun, biaya per tahun tetap. Lalu ada yang namanya regulated cost, RA. Jadi kalau fixed cost tadi FA, variable cost VA, regulated cost RA. A-nya apa ya? RA itu adalah A-nya adalah annual, per tahun ya, atau annual regulated cost, RA. Biaya tahunan yang tergantung tingkat produksi namun tidak terlalu tajam. Misalnya apa? Biaya fasilitas kesehatan. Kalau pabriknya kapasitas penuh, berjaya, untungnya banyak. Kalau ada karyawan sakit, nah masuknya ke rumah sakit yang VVIP. Nah, kalau pas pabriknya agak prihatin, produksinya tidak bisa penuh, ya mungkin bisa dihemat lah. Sekarang orang sakit nggak usah ke VVIP, masuk ke kelas 1 saja. Kalau buruh kita, kalau kita sakit, kelas 1. Lalu rekreasi misalnya, kalau biasanya kalau pabrik pas jalan bagus itu sampai ke rekreasinya ke Eropa misalnya. Tapi kalau pabrik pas prihatin ya mungkin rekreasinya di dekat-dekat saja lah, Gembira Loko saja misalnya. Nah, itu RA. Bagaimana mengasumsi atau menghitung RA itu pada berbagai tingkat produksi? Itu biasanya demikian. Pada kapasitas penuh, biayanya RA. Pada kapasitas produksi 0, itu dianggap tidak 0, tapi 0,3 RA. Dan diantara itu, linear terhadap tingkat produksi. Nah, item-itemnya bisa lihat di textbook. Apa saja itu yang masuk regulated cost. Sekarang lupakan manufacturing cost dan general expense. Kita bagi menurut 3 kriteria. Fixed cost, variable cost, dan regulated cost. FA, VA, dan RA. Nah, sekarang kita gambar. Yang ke atas adalah rupiah per tahun. Yang horizontal adalah tingkat produksi. Kapasitas tidak berproduksi itu 0. Kapasitas penuh 100 di paling kanan. 100%. Kita gambar FA-nya. Fixed cost.
itu tidak tergantung tingkat produksi. Jadi garisnya datar. Itu sudah lihat di gambar itu, FA itu datar itu. Itulah biaya tetap. Sekarang kita tambah VA, variable cost, yang berbanding lurus dengan tingkat produksi. Kalau kapasitas penuh, VA, ya di gambar di kanan itu. Kalau tidak berproduksi, pas 0, berarti apa? 0, karena berbanding lurus dengan tingkat produksi. Berarti garisnya adalah 0 sampai VA, linear. Nah, 0 ditambah dengan FA, jadi pas di puncaknya FA itu, garis yang kanan adalah VA plus FA. Itu adalah apa? Garis yang atas itu adalah yang tengah, ya tengah itu adalah FA plus VA. Lalu yang regulated cost, pasang aja yang paling kanan. Kalau penuh kapasitas itu RA. Lalu kalau kapasitas 0 itu 0,3 RA. Gambar aja 0,3 RA dibanding dengan yang kanan itu 0,3-nya. Lalu kalau garis paling atas ditarik garis lurus, maka itu adalah total cost. Ada keterangan total cost. Lalu salesnya gimana? Kapasitas penuh SA, annual sales. Kapasitas 0, tidak produksi, ya tidak jualan, nilainya 0. Di antaranya dianggap linear. Garis lurus, nah itu adalah garis sales yang di atas itu. Jadi kalau salesnya lebih tinggi dari total cost itu berarti pabriknya untung. Kalau sales lebih rendah dari total cost, itu pabriknya rugi. Nah, pas BEP itu berarti tidak untung, tidak rugi. Ya berarti pas pada saat itu sales sama dengan total cost, atau perpotongan antara garis sales dan garis total cost. Nah, ini ketemu BEP seperti pada gambar. Bisa nggak kita mencari keuntungan pada berbagai tingkat produksi? Misalnya saya berproduksi 80%, berapa keuntungannya ya? Bisa. Gambar 80% vertikal ke atas, panjang garis antara total cost dan sales itu adalah keuntungan pada saat kapasitasnya 80%. Itu adalah BEP. Nah, sekarang kalau kapasitasnya terpaksa di bawah BEP, kita rugi. Total cost-nya lebih tinggi daripada sales. Terus pabriknya ditutup. Oh, jangan. Kenapa? Kalau di bawah sedikit, di bawah BEP itu rugi sedikit ya. Tapi kalau pabrik ditutup, kita bayar apa? Ruginya berapa? FA ya, karena FA harus kita bayar ya. Bunga bank harus kita bayar dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau di bawah BEP sedikit, itu ruginya kalau jalan masih lebih kecil daripada ruginya kalau tutup. Jadi ya daripada rugi terlalu banyak, kita kurangi jalan saja. Walaupun rugi. Karena kalau kita tutup pabrik itu, ruginya lebih banyak lagi sebesar FA. Nah, kapan kita harus tutup? Itu kalau ruginya kalau jalan dan ruginya kalau tutup itu sama. Kemudian di bawahnya, di bawah batas itu tadi, ruginya kalau jalan itu malah lebih besar daripada kalau tutup. Ya, kalau tutup kan berarti ruginya FA. Jadi lebih baik pabriknya tutup. Lalu batas tadi di mana ruginya kalau jalan sama dengan ruginya kalau tutup itu namanya shutdown point. Karena di bawah itu pabrik sebaiknya ditutup saja. Kalau di atas shutdown point, meskipun rugi sebaiknya jalan saja. Di sebelah kanan SDP shutdown point, keuntungannya kalau jalan masih lebih kecil daripada kalau tutup, yaitu FA ya. Jadi kalau jalan tetap lebih kecil dari FA. Kalau di kiri SDP, kalau jalan ruginya lebih banyak daripada kalau tutup. Dan bagaimana mencari posisi yang ruginya kalau jalan sama dengan ruginya kalau tutup, yaitu dicari posisi di mana selisih antara total cost dan sales itu sama dengan FA. Dan caranya gimana? Seperti di ilmu ukur datar SMP itu, kita tarik garis jajar sales melalui titik
FA di paling kiri itu, FA di 0 capacity itu. Dari puncak dari FA tarik garis jajar sales, memotong total cost. Nah, perpotongan itu antara garis jajar sales dengan total cost itu adalah shutdown point. Kalau saya lihat di gambar itu ruginya yang saya beri arsir 2 itu kalau jalan itu sama dengan ruginya kalau tutup atau FA. Itu kan sama dengan FA di garis strip 2 itu sama dengan FA kalau pas pada SDP. Jadi kita buat garis jajar sales, potong total cost, perpotongannya ini disebut itu adalah pas shutdown point. Di atas itu pabrik masih lebih baik jalan walaupun rugi karena ruginya lebih kecil daripada kalau tutup. Tapi di bawah SDP itu ruginya kalau jalan lebih banyak daripada kalau tutup. Jadi lebih baik pabriknya tutup. Ini batas tutup atau shutdown point. Nah, ini keterangannya di bawah sudah saya tulis. Shutdown point SDP tingkat produksi atau batas di mana di bawahnya rugi kalau jalan lebih besar daripada rugi kalau tutup. Di atasnya rugi kalau jalan lebih kecil dari rugi kalau tutup. Pada SDP rugi kalau jalan sama dengan rugi kalau tutup. Jadi di bawah SDP pabrik sebaiknya tutup. Nah, BIP dan SDP bisa dihitung dengan rumus, namun untuk pemahaman lebih baik kita pakai grafis seperti di atas tadi. Nah, kalau mau pakai rumus itu lebih teliti. Tapi pemahamannya apa ini maksudnya yang bawah ini? BIP kita rumus seperti itu, SDP bawahnya itu. Penjabarannya, coba latihan sendiri. Melihat grafik di atas itu, saudara bisa jabarkan nggak rumus BIP dan SDP? Mestinya bisa, tidak terlalu sulit. Silakan dicoba sendiri untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai BIP dan SDP. Silakan jabarkan rumus BIP dan SDP yang di bawahnya itu dengan melihat gambar di grafik tadi, gambar di atasnya tadi. Dan saudara akan bisa menjabarkan rumus yang ada di bawah itu. Nanti kalau membuat tugas akhir, tugas PPK, buat grafiknya, hitung secara grafis, kemudian hitung pula dengan rumus. Oke, nanti bandingkan harus dekat itu. Nah, batas BIP agar investasi menarik adalah 40-60%. Mengapa di bawah 40% juga tidak menarik? Tadi sudah kita diskusikan. Jadi ada BIP, ada PEC, ada MEC, dan ada SDP. Ya. Itu parameter yang ketiga, yaitu break even point. Nah, kalau yang keempat adalah discounted cash flow of rate of return. Nah, ini akan kita bahas di video ke 12 saja nanti. Ini sudah terlalu panjang videonya. Supaya tidak sulit nguploadnya dan downloadnya juga lebih mudah. Jadi kita akhiri video yang ke-11. Kita lanjutkan nanti video ke-12 yang akan membahas discounted cash flow of rate of return. Di mana keistimewaan cara D ini adalah kalau pada cara-cara yang lain nilai uang itu dianggap konstan, tidak berubah terhadap waktu. Tapi kalau pada discounted cash flow of rate of return kita sudah memperhitungkan time value of money. Nilai uang itu terpengaruh oleh waktu. Jadi kita diberi uang sekarang 100 juta dengan 5 tahun lagi 100 juta itu lebih banyak mana sebenarnya pendapatnya sepertinya. Kita sudah dapat lebih banyak yang 100 juta sekarang daripada yang 100 juta 5 tahun lagi. Ini misalnya saja, itu adalah time value of money. Itu akan kita bahas dalam video ke-12 nanti ya. Oke, kita akhiri video ke-11 kita. Terima kasih.